Setelah sebulan menjabat sebagai Bendahara Negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal. Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi saldo anggaran lebih atau SAL yang lebih dari 400 triliun rupiah. Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama, saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa? Ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur, kata Purbaya. Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara. Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia, BI, senilai 200 triliun rupiah ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025. Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN, 2026 dipatok sebesar 649,99 triliun rupiah. Jumlah itu berkurang 269 triliun rupiah jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar 919,87 triliun rupiah. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar 43 triliun rupiah menjadi 693 triliun rupiah. Purbaya mengaku digeruduk oleh gubernur dan bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. Ia gampang-gampang susah menghadapi mereka, tegasnya. Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi 1 bulan ini cukup seru. Diketahui pula, sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa langsung menjadi pusat perhatian publik karena aksinya. Berikut sederet aksi Kobai Purbaya sebulan jabat posisi Menteri Keuangan. 1. Tegas soal cukai rokok dan pita palsu. 2. Optimisme ekonomi dan IHSG to the moon. 3. Kritik tajam untuk Pertamina. 4. Soal anggaran MBG, akan ditarik jika tak terserap. 5. Transfer 200 triliun rupiah ke Ban Himbara. 6. Menkeu Purbaya ancam tarik anggaran kementerian yang tak bisa belanja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.